What's up the Chelsea? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. Jumpa lagi di episode ke-183. Kemarin kita sudah membahas review match antara Brighton versus Chelsea. So, buat teman-teman yang ketinggalan dapat langsung klik link di atas. Jadi, di episode kali ini kita akan kembali membahas update news seputar Chelsea. Namun, seperti biasa, sebelum lanjut menonton, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like. Dan buat yang pertama kali bergabung menonton channel CBC ini, dapat langsung klik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started. Ya, kemarin CBC sudah menginformasikannya terkait duo striker kita yang dimana ada Nicholas Jackson maupun Mark Gu itu cedera dan baru akan tersedia di bulan Maret hingga April. So, sekarang situasinya seperti ini, dikutip dari Matlow. Enzo Maresca mempunyai krisis pada striker dengan Mark Gu juga out. Pelatih kepala itu akan menjalani pertandingan tanpa striker yang diakui untuk masa mendatang. Oke, next. Nicholas Jackson injured meninggalkan Chelsea kekurangan striker, tapi situasi ini terjadi lebih kepada ketidakberuntungan dan bukan perencanaan yang buruk. Hey, Matlow, apakah Anda ini juru bicara atau public relation dari Chelsea Football Club? Berapakah isi amplop coklat yang dikasih duo sporting director kepada Anda ya? Untuk ngomong dua striker ini cedera karena kita ini apes. Dan nggak ada striker ini karena perencanaan manajemen Chelsea itu tidak buruk. Seperti yang CBC kemarin bilang, di bursa transfer kemarin kita tidak bisa mengandalkan Nicholas Jackson yang berperan sebagai senior striker. Karena kita tidak tahu kapan dia itu flop dan kenyataannya dia itu saat ini 8 pertandingan tanpa mencetak gol dan kita juga tidak bisa tahu kapan dia ini cedera dan sekarang ini dia itu cedera. Dan bila Mark Gu itu fit, apakah kita mengandalkan striker berumur 18 tahun untuk perform week in week out setiap pertandingan itu untuk mencetak gol? Are you nuts, guys? Ya, duo sporting director ini ya. Berapa lama lagi mereka ini sudah berkecimpung di dunia persepak-bolaan, tapi kenapa mindsetnya itu masih cetek seperti amaturan? Ya. Paul Winstanley, Lawrence Stewart, pemain muda itu tidak bisa diandalkan untuk turun minggu ke minggu dan untuk tetap terus perform. Mana ada striker muda yang bermain di Liga Inggris berumur 20 tahun ke bawah dan itu sukses dan berhasil. So, sekarang kita ini tanpa striker karena cedera dan kemarin kita melewati bursa transfer tanpa berhasil menambah striker, senior striker. Dan kita menggunakan tanda kutip jurnalis untuk public relation kalian berkata, kita ini apa saja, bukan karena kita ini tidak terencana dengan baik. Has to stop. Ini harus stop, guys. Tidak bisa diterima. Ini kriminal, guys. Tidak bisa diterima. Please, teman-teman, ya, seperti yang CBC ngomong kemarin, please tweet di website x.com dan teriakan di sana untuk hashtag Winstanley dan Stewart out. Both of them is disgrace. Ya, mau gimana lagi, guys? Kalau kita tidak bisa get off it dari owners, ya Bluko, ya setidaknya kita menyingkirkan duo sporting director yang sangat-sangat tidak capable ini. Next, kalian masih ingat kemarin kita bahas Circle of Curse atau lingkaran kutukan atau lingkaran setan atau apapun itulah ya yang sedang melingkupi dari Chelsea. Well, setelah pelatih rugby yang join dan ini kelanjutannya kalau kalian ini tidak percaya. Check this out dikutip dari
Johnson Sport. Di saat ini terlihat tidak ada saran dari Chelsea birokrasi yang kecewa dengan apa yang mereka lihat dari Enzo Maresca sejauh ini. Sepertinya CBC itu flashback ya. Pernah dengar pernyataan seperti ini. CBC merasa dejavu karena CBC cek tanggal 25 April 2024 dari Nisar Kansela. Petinggi manajemen yang paling berpengaruh juga percaya Mauricio Pochettino layak untuk tetap in charge di klub untuk musim depan, di mana diakui dia telah bekerja dalam keadaan yang sulit. Ya, di sini CBC yakin itu maksud keadaan yang sulit itu adalah karena musim lalu itu kan badai cedera itu datang dan hampir setengah dari pemain itu cedera semua ya. Well, believe it or not ya, probably. Here we go again guys ya. Lagi dan lagi. Gitu terus seterusnya. Ganti pelatih lagi dengan mediocre coach yang mau disetir yes man. Musim depan ganti lagi pelatih dengan pelatih mediocre yang juga bisa disetir yes man. Begitu terus seterusnya ya. So solusinya apa ya? Potong kepala ularnya ya. Mereka tidak menyadari ini masalahnya yang sama adalah duo sporting director dari Brighton dan juga dari ex AS Monaco yang nggak becus, guys. Hey, owners dari Chelsea, Clear Lake, Blueco, Todd Boehly, wake up, guys. Jangan diam aja. Oke, kita moving on. Kita mendapat shocking news selama ini, ya. Selama ini ternyata kita di prank, guys. Prank gimana maksudnya, Bang? Well, check this out. Dikutip dari Jerusalem Post, Uni Eropa menurunkan sanksi-sanksi terhadap Roman Abramovich, menghapus klaim sebelumnya bahwa dia secara finansial mendapat manfaat dari pemerintah Rusia. Oh my God! Jadi selama kita 3 tahun ini berdarah-darah di bawah Bluko karena Uni Eropa ini membuat keputusan blunder terkait ban Roman Abramovich, dan kita saat ini posisinya seperti ini. Kalian masih ingat isu terbesar dari Roman Abramovich di ban itu karena apa? Ya, karena Chelsea itu didanai ya oleh pemerintahan Rusia. Dan setelah 3 tahun ya, guess what? Mereka menganulir sanksi yang menjadi isu utama dari Roman Abramovich itu sendiri. Dan dia ini di-ban. This is insane, guys. Hey, Uni Eropa, kalian 3 tahun lalu mengambil keputusan penuh emosional ya karena perang, makanya blunder itu terjadi ya. Kalian apa tidak terpikir bagaimana karir dari para atlet dari Rusia? Terus dengan cara perlakuan kalian ke Rusia itu untuk mencegah negara Rusia berperang dengan Ukraina, lihat perang di Ukraina masih terjadi 3 tahun hingga saat ini. Dan uangnya Roman Abramovich sekarang kemana? Ke pemerintahan Inggris yang sudah disimpan hingga 3 tahun. Ya. Sehingga saat ini mereka itu terus mendapatkan bunga dan bunga dari hasil uang Roman Abramovich. Ya. Karena Bluko ini membeli dan uangnya Bluko itu disimpan sama pemerintahan Inggris. Ya. Jadi diuntungkan sekali pemerintahan Inggris ini. Mereka memakan duit dari Abramovich ya, dari bunga yang didapat. This is shame on you guys. Kenapa mereka itu sebelum memberikan ban, itu mereka kenapa tidak menyelidiki terlebih dahulu? Dan sebelum mereka ini menjatuhkan sanksi. Unbelievable ya. Ini gila ya. Gara-gara kalian Uni Eropa, kita di sini fans dari Chelsea menderita sekali 3 tahun ini. Karena kalian, shame on you Uni Eropa. Shame on you. Karena kalian ini semua telah memberikan Chelsea kepada orang yang mindsetnya isinya money, money, money. Check this out, dikutip dari Bloomberg.
Jose Feliciano, Clearlake, dan joint co-owner dari Chelsea kepada Bloomberg tahun 2022. Chelsea sebelumnya tidak berjalan seperti bisnis, tapi untuk arti yang lainnya. Profit bukanlah salah satu hal tujuan penting. Maka saat yang sama, orang-orang akan mengatakan itu adalah salah satu properti terbaik di sektor itu dan di liga itu. Sedangkan Roman Abramovich di tahun 2022 berkata, saya tidak akan meminta pinjaman untuk dibayar kembali. Ini tidak pernah tentang bisnis atau uang bagi saya, tetapi lebih tentang hasrat yang murni untuk pertandingan dan klub. Ya, tadi CBC bilang ya, potong ular dari kepalanya. Nah, ini ternyata yang bermasalah itu adalah yang memelihara ularnya itu. Masalahnya itu adalah owners, yaitu Bluco, Clear Lake, dan juga Todd Boehly. Please, for God's sake, sell this up, pack your bags, take your profit, and get out dari Chelsea Football Club. You guys don't belong here. I need a break. That's all di episode ke-183 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care. God bless. Happy Valentine. And keep the blue flag flying high. Come on, Charles.